enggak. Saya langsung take. Pada saat sebelumnya tadi bilang. Biarkan mengalir terus. Gak usah. Terus ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Iya, ngobrol biasa aja. Namanya kan bincang santai. Bincang itu sudah jinak. Oh iya jelas. Jelas ya. Saya kemarin baru obat terakhir sih. Gak usah takut. Nyantai aja. Salah itu biasa. Toh di editing tidak ini kan nggak live streaming kan? Oke, siap. Take on utama. Lagi ya? Take lagi. Langsung. Langsung ya? Langsung saja. Langsung ya, bismillah. Bismillah. Lu OTW kesini dia jadi takbir. Tek mana? Setelah sosialisasi gimana ya? Ayo, mulai. Tek utama ya? Siap ya. Siap ya? Tuh, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Loh, sorry. Itu dua action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FKP Kita Mbak Sari bersama saya Almas Abiatu Faila. Alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu spesial, narasumber spesial wanita inspiratif berenergi. Beliau adalah Ibu Siti Marliha Holida STHI. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih Bu Ica? Ya sehat Mbak, alhamdulillah sampai detik. Begini Bu Ica, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jenengan sebagai penyuluh baru di Kecamatan Tambak Sari mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu Bu Ica. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, saya Marliha Siti Holida bertugas di Kecamatan Tambak Sari ini mendampingi Mbak Hos yang cantik ini bersama dengan seluruh guru-guru yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Berharap semuanya bisa ikhlas menerima kedatangan kami dan kami berharap bisa sedikit lebih maju dari kota Surabaya pada umumnya. Terima kasih. Nama saya masih salah. Marliha Siti Holida. Siti Marliha Holida. Tekan ini ya. Pentas ya? Iya, mestinya ada skrip di situ. Jadi Siti Holida. Aslinya itu ada proyektor di sana Ustaz. ada Nita Hamzah. Di situ. Kan ketika menyebutkan nama saya padahal masih ke sana. Berarti salah skrip harus ada. Marliha Siti Holida. Bu, daripada FKP kita diberondong sama tim saya. Marliha Siti. Benar, bisa bahaya laten nanti. Gini, dan nama mau diganti-ganti dan siapa hostnya? Waduh, hancur nanti kita. Nah, ya ini merile ini tim Marliha Siti. Pakai CHU. Bukan holiday. Iya, bahaya. Mana ini lagi? Oke. Titelnya pakai enggak? STHI. Saya apa kalau itunya? STHI. Kok berbuat STHI-nya dia hafal, nama justru nggak hafal. Siti Marliha. Oke. Justru mak bapak gue kasih Siti di tengah. Nah, kan gitu. Marliha Siti. Oke, benar. Iya, benar harus begitu emang. Oke, siap. Oke, kita on air ya. Oke, siap. Ya. Kalau tetap jimat tenang. Iya. Tenang. Itu tuh kayak gini tuh, Mbak. Tenang, ayo. Panas. Oke, kalau siap, bilang siap. Oke. Ready? 3, 2, 1, take on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FKP Kita Mbak Sari bersama saya Almas Abiatu Faila. Alhamdulillah kali ini kami sudah kedatangan tamu spesial, narasumber spesial. Beliau adalah wanita inspiratif penuh energi. Beliau adalah Marliha Siti Holida STHI. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa bagaimana baik? Ya Tuhan, ya kan. Ya Allah. Jangan nanti dipotong diedit kan? Jadi bisa, memang bisa. Kalau bisa langsung take. Bagaimana kabar?
Atau salah dulu ya? Saya salah langsung. Langsung nanyakan kabar aja. Nanti biar dipotong-potong sama omongan keluar. Bagaimana kabar Bu Ica? Alhamdulillah baik Mbak sampai Alhamdulillah ya alamin. Begini Bu Ica, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Penjenengan sebagai penyuluh baru di Kecamatan Tambak-Sari, mungkin bisa terlebih dahulu perkenalkan diri Bu Ica. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya Marliha Siti Kholidah. Kebetulan rumah saya dekat juga dengan kantor di seputaran Tambak-Sari Selatan, Gang 9 nomor 2A. Dan saya berkeluarga sudah berkarunia putri 1 Mbak, Alhamdulillah. Dan sampai detik ini menjadi penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Tambak-Sari. Mungkin bisa memperkenalkan apa itu tanggal lahirnya kapan ya Bu Ica? Tanggal lahir. Kalau ada tanggal lahir berarti nanti ada spesial hadiah buat saya. Baik, saya terlahir di Surabaya, tepatnya di 1 Februari 1976. Baik, begini Bu Ica. Kami, khususnya saya mendengarkan diskusikan Bu Ica itu sebenarnya rocker Islami. Oh begitu. Nyampe juga ternyata di situ ya. Bu bisa jelaskan apa sih Bu Ica, apa Islami itu Bu Ica? Ya, jadi berawal begini Mbak. Penyuluh agama Islam itu kan identik memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada majelis taklim, kepada taman pendidikan Al-Quran, kepada lembaga-lembaga dan instansi ya. Dan saya kepingin ada sesuatu yang beda sebetulnya yang perlu kita garap, yaitu saya ingin sekali berkunjung bertandang dari satu restoran, dari satu kafe begitu, dengan harapan siapapun yang ada di situ, dengan harapan harapan besar saya ketika saya masuk ke area situ bagaimana bisa memberikan warna tersendiri, dan berharap siapapun yang di situ bisa tersadarkan, yang mungkin di antara mereka ada yang umat yang muslim begitu ya, dalam notabene mungkin auratnya masih terbuka lebar, itu bisa tertutup. Nah ternyata di kafe dan restoran itu kan biasanya saya nih hobi nyanyi Mbak. Dan jadi saya hobi nyanyi, kebetulan saya on the way-nya itu ke tempat-tempat yang ada live musik ya. Nah ketika saya ada live musik itu bernyanyilah saya. Nah kebetulan saya suka sekali menyanyikan lagu-lagu rock. Nah ya rock yang tahun 80-an ya. Ya album-albumnya seperti album C. Sasmi, albumnya Niki Astria, Nika Ardila, insya Allah semuanya hampir beberapa yang kita hafal. Nah itu kita nyanyikan. Nah setelah kita nyanyikan ternyata yang hadir itu tersepona gitu. Oh ibu suaranya begitu ya dalam tanda kutip. Nah akhirnya diskusilah kita. Diskusi tanpa sengaja, tanpa diminta, beliau-beliau yang suka mendengarkan itu akhirnya mencurahkan isi hatinya, problem solving keluarga, apa yang menjadi problematika pikiran-pikiran mereka, ganjalan-ganjalannya selama ini, dan alhamdulillah kita bisa selesaikan itu. Nah ketika kita sudah menyelesaikan itu, barulah Ica membuka identitasnya bahwa saya adalah seorang penyuluh agama. Karena apa, jika ketika saya datang tiba-tiba mereka mengetahui saya beratribut lengkap, saya khawatir bisa wah ya betul, jadinya nggak nyampe dong dakwah kita ya. Nah setelah itu akhirnya tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka yang auratnya terbuka perlahan tertutup. Jadi yang tadinya agak ke atas jadi turun ke bawah kainnya begitu kan. Ada beberapa yang sudah mengenakan hijab dan lain sebagainya. Nah sehingga akhirnya mereka ketika saya live musik kembali, mereka pingin Bu Ica sometimes bisa dong nyanyi seperti lagu-lagu religi gitu ya. Dan justru yang meminta itu ada yang non muslim, kemudian ada yang mereka yang muslim juga ya. Karena saya prinsipnya adalah ingin menyenangkan hati orang, dan menyenangkan hati orang itu kan ibadah ya, sehingga saya nyanyikan apa yang jadi request mereka. Itulah sehingga mereka wah ini rocker muslimah nih begitu. Nah sejak saat itu akhirnya teman-teman menjuluki saya rocker muslimah itu. Iya. Baik Bu Ica. Keren juga ya Bu Ica dakwahnya, jadi harus monoton kayak menasihati secara langsung. Ya, jadi tips kita barangkali ada orang yang sudah termaktub itu dalam firman Allah bahwasanya kita ini disuruh untuk menyeru pada kebaikan, tetapi batasan kita menyampaikan begitu ya. Batasan kita menyampaikan. Selepasnya orang itu tergerak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, bagaimana dia bertindak untuk bisa TL sebuah kebaikan, hidayah Allah yang berperan. Sehingga kita tidak bisa paksa seseorang, tetapi
hidayah Allah itu berperan penting untuk bisa menggerakkan hati mereka. Nah, bagaimana cara kita menggerakkan hati mereka? Itulah cara ijazah. Jadi saya ambil cara-cara yang mungkin bagi orang kok begini, begitu ya. Tetapi bagi saya itu sah-sah saja selama itu bisa membuat orang nyaman dan kita pun juga nyaman, begitu. Baik, terima kasih Wija. Lalu langkah awal perjalanan panjenengan menjadi penyuluh itu bagaimana Wija? Wah, tuh bisa baru biru itu. Ya, jadi memang menjadi seorang penyuluh itu tidak mudah sebetulnya ya. Tidak mudah dan itu tergantung takdir Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah upaya kita yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang mensupport kita tentunya begitu. Jadi berawal dari saya seorang guru ngaji juga. Oh, Saya juga guru ngaji. Dulu ibu saya tuh berpesan begini, Mbak. Mungkin ini doa orang tua juga ya. Jadi ketika almarhum ibu itu pernah bilang, Holidah, kalau panggil saya Holidah di rumah. Holidah, ibu ini kepingin kamu itu kalau kerja nak besok itu bawa tas, kemudian bawa sepeda, tapi jangan lupa ngajar ngaji tetap. Walaupun itu santri cuma satu, begitu kan? Nah, pikiran kita apa sih bawa tas, bawa sepeda? Ternyata maksudnya ibu itu pegawai, begitu. Padahal ibu mendoakan itu ketika saya SD kelas 6. Jadi saya alhamdulillah mulai SMP kelas 1 sudah ngajar ngaji, begitu kan? Nah, sehingga pesan ibu itu yang saya pegang sampai dengan sekarang. Jadi apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, jangan pernah tidak ngajar ngaji walaupun itu satu anak. Nah, itu yang bikin saya support sampai dengan sekarang, dan saya sekarang pun juga masih ngajar ngaji meskipun sudah jadi pegawai. Nah, akhirnya dari berangkat doa ibu itulah ada salah satu jalan, ada diperkenalkan wali santri itu kan, kemudian ternyata beliau salah satu pegawai yang ada di Kementerian Agama. Nah, direkomendasikan dan dites dan segala macam, dan alhamdulillah memang sesuai kompetensi akhirnya begitu. Nah, jadilah saya sampai detik ini penyuluh agama Islam fungsional. Berarti memang untuk menjadi penyuluh agama itu ada tes ya gitu? Ya, ada sayang. Melewati tahap. Iya, jadi ada kompetensi ya. Jadi tidak hanya sekedar kita masuk sebagai penyuluh, tapi apa yang you can do that gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh. Penyuluh itu kan tidak hanya sekedar kita memberikan tausiah, tidak hanya sekedar kita untuk mensupport umat, tetapi kita sebagai salah satu informan yang memberikan informasi apapun menjadi kebijakan-kebijakan negara, kita sampaikan kepada masyarakat luas. Dan selain itu kita juga sebagai mediator ya kan, mediator. Jadi kalau misalkan ada sedikit gesekan, ada sedikit goncangan kerikil-kerikil kecil gitu, kita sebagai mediatornya. Nah, kita harus mampu melakukan hal-hal itu. Dan selain itu kita juga sebagai guru juga gitu. Nah, itu yang harus kita miliki, dan insya Allah akan bisa nyaman dan senang di penyuluh agama. Begini Wija, prospek apa saja, prospek ke depan ketika jalan berada di tempat tugas yang baru, khususnya di Kecamatan Tambak Sari ini, prospek apa saja yang akan panjenengan lakukan di Kecamatan Tambak Sari? Iya, saya melihat Tambak Sari ini cukup luas ya. Jadi Tambak Sari ini saya melangkah itu juga jejit ring gitu, Mas. Apa sih jejit ring itu? Artinya antara maju dan mundur gitu ya kan. Tapi tetap cantik kok kita meskipun maju mundur. Artinya begini, ada sebuah pilot project yang ingin saya sampaikan juga kepada umat yang ada di Tambak Sari. Tambak Sari karena memang masyarakatnya begitu heterogen, begitu luas, dan saya yakin dan percaya tingkat kompetensinya sudah luar biasa. Saya melihat SDM-nya masyarakat Tambak Sari ini sangat-sangat luar biasa dan istimewa menurut saya. Kalaupun saya akan menggarap itu, sudah tinggal mudah lah begitu ya. Tinggal bagaimana, belok ke sini dikit gitu kan, belok ke sana sedikit gitu. Nah, untuk itu saya ada impian, saya menggagas, karena ini adalah musimnya digital. Jadi karena ini di era digitalisasi, artinya mau tidak mau, lembaga, guru, santri, dan juga wali santri paham tentang digitalisasi. Nah, digitalisasi itu kan ada banyak model, ada banyak perform, dan ada banyak sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jadi harapan saya untuk Kecamatan Tambak Sari bisa melangkah ke depan untuk digitalisasi. Kemudian yang kedua, saya berharap nantinya untuk Taman Pendidikan Al-Quran di Kecamatan Tambak Sari ini memiliki satu kurikulum yang kurikulum berbasis nasional ya, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang itu bisa dipakai pijakan untuk bisa membuat KBM-nya teman-teman Taman Pendidikan Al-Quran itu bisa berjalan.
seperti itu. Jadi saya kepingin ada sesuatu hal yang manuver-manuver baru, inovasi-inovasi baru di era digitalisasi. Dan prinsip saya, Tambak Sari harus menjadi mercu suaranya Kota Surabaya. Insya Allah bisa Ya. kita karena di wilayah Tambak Sari ini kemungkinan besar guru-gurunya itu juga banyak. Guru-gurunya banyak, tabinya juga banyak. Betul. Kalau tentang SPC saja itu sudah Kemeriah ya? Apa bahasa kemeriah itu? Jadi sudah banyak yang ratusan kalau nggak salah saya lihat. TPK-nya aja kemudian sudah ada berapa? 300 lebih ya TPK kita. Apalagi gurunya, Apalagi gurunya. Ya. Kita santrinya juga Hampir 1.000 lebih. Yang terakhir nih, Bija. Oke. Kegiatan apa sih yang bisa dikolaborasikan antara penyuluh dan FKPG di wilayah Tambak Sari? Baik, bicara tentang kolab kegiatan ya. Ada banyak sekali tugas-tugas kita dari penyuluh yang bisa itu dikolaborasi dengan teman-teman FKPG. Jadi misalkan saja ada kegiatan-kegiatan dari Kementerian Agama Kota Surabaya yang itu memang butuh bantuan teman-teman FKPG untuk mempublish. Contohnya yang paling grace adalah hari ini. Jadi hari ini adalah kita dari Kementerian Agama Republik Indonesia ada gerakan 1 juta vaksin. Nah 1 juta vaksin ini sudah kita publish dan harapan kita teman-teman FKPG juga bisa men-TL itu pelaksanaannya insya Allah besok. Nah itu bisa teman-teman halayak masyarakat dari Tambak Sari untuk bisa berbondong-bondong siapapun yang belum melaksanakan vaksin bisa mendatangi. Ada 1, 2 dan booster. Nah, jadi untuk umum atau iya untuk umum. Ada umum dan diprioritaskan bagi guru-guru ngaji. Nah, jadi monggo disilakan nanti bisa di TL di teman-teman forum komunikasi tamu pendidikan Al-Quran di Tambak Sari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memonitoring dari eksistensi TPQ. Jadi Taman Pendidikan Al-Quran Kota Surabaya pada umumnya dan Tambak Sari pada khususnya itu kan sudah mendapatkan jasa pelayanan dari pemerintah kota ya. Nah, jasa pelayanan dari pemerintah kota itu kan memang layak untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk eksistensi kelembagaan. Jadi TPQ ini ada apa tidak gitu kan? Eksis apa tidak? Ini salah satunya podcast begini nih. Kalau misalkan ada podcast begini ya ini adalah dalam tanda kutip program kegiatan dari teman-teman FKPG berarti kan eksis. Berarti memang Tambak Sari layak dan bisa dipertanggungjawabkan begitu kan untuk jasa pelayanannya. Nah itu, jadi saya juga kepingin ada inovasi mandiri dari Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi begini Mbak, ada satu catatan yang bisa kita laksanakan nanti bahwa TPQ itu harus berciri khas. Jadi sebetulnya TPQ Al-Ittihad misalkan, itu ciri khasnya apa ya? Konten gitu. Nah kemudian TPQ Ar-Rahmah itu ciri khasnya apa? Nah ciri khas itulah yang bisa menjadi layak jual kepada masyarakat sehingga masyarakat mempercayakan putra-putrinya itu untuk ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran karena ciri khas itu. Nah kita ingin mengembangkan itu bersama dengan FKPG. Jadi kita punya ide, punya gagasan, nanti FKPG yang akan men-TL itu sehingga itu akan bisa jalan bersama-sama. Nah akhirnya muncullah TPQ percontohan. Nah ya kan kita pengen begitu. Siapa nih di antara ratusan TPQ yang ada di Kecamatan Tambak Sari yang layak dan memang bisa diangkat untuk menjadi TPQ percontohan. Khawatirnya nanti kalau misalkan ada dari kabupaten kota yang lain datang ke Surabaya, mana yang bisa kita kunjungi untuk menjadi TPQ percontohan? Kita tinggal tunjuk aja Tambak Sari tempatnya, tinggal berapa biji di situ kan begitu ya. Buat saya itu inovasi banget ya, istimewa, spesial gitu harapan kita. Itu yang bisa kita collab antara penyuluh dengan FKPG. Jadi sama-sama memudahkan ya. Betul. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Kalau ada yang sulit, permudah dong, kan begitu ya? Betul. Tidak terasa bicara untuk kami berbincang-bincang. Waktu sudah mendekati habis. Iya. Belum closing bicara. Mungkin ada statement yang bisa disampaikan kepada Ustadz-Ustadzah khususnya di wilayah Kecamatan Tambak Sari. Iya. Pesan bicara. Oke. Saya berharap sebetulnya tidak pesan. Kalau pesan itu kan saya terkesan mengguru ya. Buat saya guru ngaji itu adalah guru saya. Buat saya guru ngaji itu adalah pepunden. Apa sih pepunden itu? Orang yang disepuhkan, yang dituakan. Dihormati. Betul, dihormati. Dan guru ngaji buat saya itu adalah tempat share, tempat kita beruswah. Maka
yang perlu kita sampaikan tidak pesan tetapi mengajak. Saya mengajak berharap kepada seluruh guru ngaji yang ada di Kecamatan Tambak-Sari, ayo kita tetap berada di garis dakwah kita bersama anak-anak. Kita tunjukkan dedikasi kita sebagai guru ngaji, dan kita berharap bahwa santri-santri kita akan bisa seperti kita nanti. Kita berharap santri kita akan bisa menjadi warna di kota Surabaya, bisa menjadi warna di Indonesia, dan tunjukkan bahwa santri kita beretika, berattitude, berkeilmuan yang itu tidak perlu diragukan lagi. Dan yang pasti adanya akhlak, ya kan, sebagaimana Rasulullah itu kan diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak kita semuanya. Maka yang menjadi prioritas utama adalah akhlak kita. Maka bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita? Tentunya kita bisa mengqurankan dulu akhlak kita kepada kita sebagai guru ngaji, dan kemudian kita manifestasikan kepada anak-anak kita. Begitu. Baik, Ica. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan, Bu Ica sudah meluangkan waktunya yang padat sekali ya Bu Ica. Tidak juga. Sudah dirapikan, agak kiri-kiri dikit gitu. Sudah bersedia menemani kami di podcast ini. Terus sudah banyak pemaparan tadi kayak inovasi, terus memotivasi dan memotivasi para ustadz-ustadz yang khususnya di wilayah Kecamatan Tambak-Sari. Semoga program prospek Bu Ica kedepannya Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dijalankan dengan baik. Amin, amin, amin. Kami mutualis semua ya Bu Ica. Siap. Mutualis Bu Ica. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan kami, podcast kami. Harapan kami sebagai terima kasih juga kepada para penonton. Harapan kami semoga channel kami tetap berkembang, khususnya akun-akun FKPG, baik itu Facebook, Instagram maupun YouTube, agar kami selalu semangat untuk konten dan bisa bertemu kembali kami di episode selanjutnya. Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.